warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita kelas dipersiapkan. Sebelum mulai pembelajaran, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas teks prosedur. Setiap kegiatan yang kita lakukan pastinya membutuhkan langkah-langkah yang tepat agar tujuan dapat tercapai. Melalui pembelajaran teks prosedur kali ini, kalian akan belajar berpikir untuk kritis dan kreatif dalam menyusun petunjuk suatu kegiatan atau melakukan suatu kegiatan. Mari manfaatkan kesempatan belajar hari ini untuk mengembangkan kemampuan tersebut dengan sebaik-baiknya. Di sini Ibu mempunyai contoh dari teks prosedur cara membuat jus jeruk. Di sini ada tujuannya, alat dan bahannya, ada langkah-langkah dan ada penegasan nilai. Ibu mau bertanya sebelumnya, mengapa petunjuk penggunaan barang harus secara utuh? Dan apa yang akan terjadi jika langkah-langkah dalam suatu produk atau suatu prosedur tidak urut? Kalau menurut saya harus utuh karena agar mendapat hasil yang sempurna. Hasil akhirnya akan gagal dan tidak urut kalau tidak utuh. Pernah gak kalian gagal melakukan sesuatu karena tidak mengikuti petunjuk dengan benar? Pernah Ibu. Pernah ya pastinya. Nah di sini Ibu akan membahas teks prosedur secara lebih lengkap lagi dan lengkap. Tolong didengarkan dan dipahami ya. Baik Ibu. Nah teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah aktivitas untuk berisi langkah-langkah aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau membuat sesuatu. Teks prosedur ini biasanya dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah untuk membuat sesuatu atau penggunaan barang tertentu. Nah, struktur teks prosedur itu ada 4. Yang pertama ada tujuan, ada material, ada langkah-langkah, dan penegasan. Yang pertama itu ada tujuan. Biasanya ini ditulis di awal teks prosedur, yaitu memberikan penjelasan terkait tujuan dari penyusunan teks prosedur tersebut. Lalu ada material, biasanya itu ada bahan-bahan dan alat. Lalu yang terakhir ada langkah-langkah, yaitu tahapan-tahapan untuk bisa membuat sesuatu atau menyusun penggunaan barang. Lalu yang terakhir ada penjelasan pulang atau kesimpulan. Biasanya dia paling akhir, tapi ini bersifat opsional. Boleh ada dan boleh tidak ada dalam teks prosedur. Lalu di sini ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama menggunakan kalimat perintah. Lalu yang kedua ada terdapat panduan yang harus dilakukan. Lalu yang ketiga menggunakan kata kerja aktif. Keempat menggunakan konjungsi. Yang kelima terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Lalu yang keenam menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara pemakaian. Lalu yang terakhir ada terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara umum. Lalu ada jenis-jenis teks prosedur. Ada 3. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Biasanya dia itu berisi 1, 2, atau 3 langkah. Contohnya prosedur untuk mengoperasikan setrika. Yang kedua ada teks prosedur kompleks. Biasanya ini banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya cara pembayaran tilang oleh polisi. Yang terakhir ada teks prosedur protokol, di mana langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap tercapai. Contohnya cara memasak mie instan. Lalu di sini ada kaidah kebahasan teks prosedur. Yang pertama ada kalimat imperatif, kalimat yang mengandung perintah. Yang kedua ada deklaratif, biasanya memberikan informasi dan biasanya disebut sebagai kalimat pernyataan. Lalu ada konjungsi, di sini ada konjungsi persyaratan, kata penghubung yang menyatakan syarat. Contohnya ada jika, bila, andai, kalau, asalkan. Lalu ada konjungsi temporal, kata penghubung yang menandai urutan waktu. Contohnya ada lalu, kemudian, selanjutnya, setelahnya. Lalu ada ketiga ada numeralia, yaitu kata bilangan yang digunakan untuk menunjukkan jumlah atau ukuran serta mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Biasanya pertama, kedua, secukupnya, besar, kecil, dan sebagainya. Lalu ada pronomina. Pronomina penunjuk yaitu kata ganti untuk menggantikan kata benda. Yang pertama ini, itu, tersebut. Lalu ada kata pronomina persona. Itu kata ganti untuk menggantikan orang, yaitu ada
Anda, kamu, kita, dan kalian, dan sebagainya. Lalu ada verba, yaitu verba material, kata kerja yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contohnya mengupas, mengiris, memaku, memotong, dan lainnya. Lalu terakhir ada verba tingkah laku, kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan. Contohnya menyukai, berpikir, dan menyetujui. Nah, sampai sini demikian penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Iya, boleh dulu ya. Berikan contoh teks prosedur kompleks selain cara perilaku fungsi ada apa lagi? Ya, nah di sini kan kalau teks prosedur yang kompleks itu dia banyak tahapannya dan cukup rumit. Contoh lainnya tuh bisa pembuatan paspor atau misalnya BPJS surat rujukan. Misalnya kalian mau ke rumah sakit tipe A, contoh RSCM atau Fatmawati. Biasanya dari puskesmas itu diarahin untuk rumah sakit tipe B. Tipe B itu ada RSUD atau klinik. Nah di situ kalian harus ketemu dokternya dulu, belum sijar dan sebagainya, itu kompleks banget. Baru bisa sampai ke rumah sakit tipe A. Itu tadi contohnya. Ibu bertanya, berikan contoh kalimat perintah dalam teks prosedur itu seperti apa? Oke, di sini kayak contoh di sini. Contohnya nih cara membuat struk. Ini kan kalimat tadi kamu nanya kalimat perintah ya. Gitu. Nih di sini ada yang masukkan itu termasuk kalimat perintah. Lalu ada tambahkan juga termasuk kalimat perintah. Atau nyalakan termasuk. Tuangkan juga termasuk ke dalam perintah. Kalau yang justru yang disajikan itu biasanya deklaratif atau kalimat pernyataan. Itu. Ada lagi. Baik Ibu, saya ingin bertanya, apakah teks prosedur protokol sama dengan teks prosedur yang gagal karena harapannya bisa acak atau bolak-balik? Tidak sama ya, berbeda. Kalau teks protokol itu dia walaupun caranya dibolak-balik langkah-langkahnya, tapi tujuannya tetap sama, tetap mendapatkan hasil yang baik. Berbeda dengan teks protokol yang tidak mengikuti petunjuk benar. Karena kalau dia acak, dia akan pernah sampai ke hasil yang baik atau hasil yang sempurna. Contohnya cara masak mie instan tadi, contohnya kalau misalnya mie instannya airnya udah mendidih, kita masukin minyak, ujung-ujungnya akan tetap jadi mie instan, ujung-ujungnya matang. Sama dengan kalau mie instannya, airnya belum matang, masih baru dituang, terus kita masukin minyak, tetap sama, ujung-ujungnya akan matang juga dan jadi mie instan. Sudah cukup? Ada yang tanya lagi? Ibu. Nah di sini ibu punya lembar soal. Di sini dibikin kelompok ya, per kelompok dikerjakan. Karena waktunya terbatas dan tidak cukup, kita lanjutkan ke sesi refleksi ya. Nah, siapa yang dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Saya Ibu. Ya boleh. Atau pengertian teks prosedur itu adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Teks prosedur itu suatu teks yang berisi langkah-langkah aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini membutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Betul. Ada yang tahu apa tujuan teks prosedur? Saya Ibu, Ya. menurut saya tujuan teks prosedur itu adalah memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Ada berapa ciri-ciri teks prosedur? Ciri-ciri teks prosedur itu menurut saya itu ada 7 Ibu. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempo, dan caranya. Yang terakhir, ada dapat isi kegiatan yang dilakukan secara umum. Itu yang menurut saya. Sangat baik ya, jadi dapat disimpulkan bahwa teks
dengan lebih mudah teratur dan mengurangi kesalahan dengan belajar dengan materi teks prosedur ini. Baik, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.